في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, selain dari banyaknya tawaran kebaikan yang ditawarkan oleh datangnya bulan Ramadan, keindahan-keindahan yang ditawarkan oleh bulan Ramadan, dibentangkannya maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakannya pahala, dibukanya pintu surga, ditutupnya neraka, dibelenggunya setan, kita juga perlu khawatir terhadap tiga hal. Tiga hal ini yang harus menjadi ketakutan bagi kita setiap orang yang beriman akan datangnya Ramadan. Apa yang tiga? Yang pertama yaitu raghima anfu rajulin man adraka Ramadan walam yufarlah. Raghima anfu summa raghima anfu. Celaka orang yang telah melalui Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Orang itu masuk ke dalam Ramadan tetapi dosanya tetap banyak. Dosanya tidak ada yang dihapus. Maka kita perlu khawatir terhadap yang pertama ini. Karena itu, apa yang harus menjadi dorongan kita di bulan Ramadan ini, perbanyaklah minta ampunan kepada Allah. Perbanyak kita mohon kepada Allah. Selain karena secara otomatis jika kita berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena berharap pahala dari Allah, maka dosa kita akan diampuni. Di luar dari itu kita minta kepada Allah, waktu-waktu kita isi dengan banyak mohon ampunan kepada Allah, utamanya di malam hari. Agar apa? Agar dosa kita setelah Ramadan benar-benar bersih, benar-benar telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang perlu kita takuti adalah man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terlarang, terhalangi, siapa yang terhalangi berbuat baik di bulan Ramadan, maka dia akan terhalangi kebaikan-kebaikan di bulan yang lainnya. Ini juga kita perlu takut, perlu hati-hati. Mengapa? Karena orang yang tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan, maka secara otomatis di luar Ramadan dia tidak akan bisa berbuat baik, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan di situ ada huruf syarat dan jawab syarat. Artinya, secara otomatis jika seseorang kemudian tidak melakukan man hurima khairaha, siapa yang terhalangi untuk berbuat baik, faqad hurim, maka dia benar-benar dihalangi dari kebaikan. Jadi ada sifat berkesinambungan di situ. Kemudian apa yang harus menjadi dorongan kita terhadap kalimat yang kedua ini? Hendaknya kita sekecil apapun berbuat baik di bulan Ramadan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Selain dari puasa, qiyamul lail yang kita lakukan, kita harus berupaya apapun yang menjadi kebaikan, kira-kira yang menjadi pahala bagi diri kita. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan, meskipun kita hanya senyum saja, meskipun kita minimal tidak mengganggu saudara kita, meskipun kita menahan diri dari berbuat buruk, itu sudah kebaikan. Maka itu jadikan prasarana agar kita terhindar dari keburukan-keburukan di bulan Ramadan dan kita mendapatkan kebaikan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang perlu kita takut, perlu kita waspada adalah apabila orang melaksanakan ibadah puasa, dia hanya tinggal lapar dan dahaga saja. Malam yada' qaulaz zur wal amila bih. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan yang dusta, atau menipu orang lain, wal amila bih, dia melakukan perbuatan itu,
Falaisa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan itu tadi, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Dia hanya tinggal lapar dan dahaga. Seharian dia menahan penderitaan itu, tetapi pahalanya dia tidak dapat. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan perkataan dusta. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan wal jahlu. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan wal jahlu, yaitu perbuatan yang bodoh, perbuatan yang merugikan. Artinya orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, perbuatan yang bahkan merugikan dirinya dan orang lain, maka orang-orang seperti itu mereka hanya tinggal lapar dan dahaganya saja. Mereka tidak akan mendapatkan pahala. Itulah 3 hal tadi yang harus kita hindari, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari ketiganya, karena ketiganya ini sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat membahayakan bagi diri kita di dalam bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.